Shalom, selamat pagi jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis 2 September 2021. Sebelum bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang selalu kami sapa Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang bugar dan tidak kekurangan satu apapun. Kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami bisa menyediakan waktu untuk duduk, diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami untuk mengerti firman kebenaran-Mu dengan baik. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkata-katalah ya Allah, dan berkuasalah pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 33 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di bawah judul Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Tema perenungan kita pada Kamis 2 September 2021 adalah menanti pertolongan Tuhan. Dalam bahasa Toraja, Untayan Pak Tunduana Puang. Banyak hal yang membuat kita terbeban dalam kehidupan kita, hingga akhirnya kita sulit bangkit dari beban-beban yang kita alami. Tetapi apa yang kita rasakan jika dalam keterbebanan hidup kita ada penolong yang datang membebaskan kita? Dalam kesesakan umat, mereka sedang memohon perlindungan yang datangnya dari Tuhan, bahwa Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Bukan kepada Mesir dan berhala. Tuhan yang tinggi luhur harus ditempatkan sebagai satu-satunya pelindung dan raja bagi umat Yehuda, karena Dialah satu-satunya raja mereka. Jika umat menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan memohon hanya kepada Dia, maka Allah akan peduli kepada mereka. Yesaya meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dari ketidakadilan dan akan menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah umatnya, sehingga ketakutan
dan penindasan yang dialami oleh umat akan dilenyapkan. Selanjutnya umat akan hidup di dalam jaminan keselamatan karena Allah akan memberkati dan melindungi mereka. Mungkin Anda sering diperlakukan secara tidak adil, meskipun Anda telah melakukan kebenaran dengan hidup baik, sehingga Anda merasa kecewa dan putus harapan. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, kita dikuatkan bahwa jangan putus harapan, tetapi teruslah bekerja, mengharapkan pertolongan Allah, karena Allah yang kita percayai akan datang sebagai hakim memberi topangan. Karena itu, marilah kita menantikan kedatangan Allah dengan terus berpegang teguh dalam iman kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian dan syukur Bapa kepada Allah yang empunya kehidupan kami. Allah yang selalu menyertai dan menaungi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur oleh karena pagi hari ini boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman-Mu ini kami gunakan Bapa sebagai pedoman kami dalam memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami datang mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam sukacita. Kiranya ya Bapa, Engkau menyempurnakan sukacita yang mereka rasakan, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa hadir dalam setiap keluarga di Jemaat Efrata Bontang. Kami juga berdoa Bapa buat keluarga yang sedang mengalami duka cita. Tuhan, kami tahu kehilangan adalah hal yang berat dalam keluarga. Namun Bapa, di balik itu kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah yang mampu menolong kami, Allah yang mampu menopang kami dalam setiap kesusahan dan kesedihan yang kami alami. Biarlah pengharapan tidak hilang daripada kami masing-masing, namun tetap ada, dan kiranya kami boleh tetap melanjutkan kehidupan kami dengan menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan pribadi lepas pribadi di bumi ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang berdoa untuk setiap keluarga dalam Jemaat Efrata Bontang. Berdoa untuk para suami yang bekerja, kiranya Tuhan sertai dalam pekerjaan, Tuhan berkati, sehingga apa yang boleh dikerjakan, boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk para istri, ibu-ibu, yang dalam pekerjaannya juga merawat anak-anak, baik juga yang bekerja di kantoran. Tuhan juga kiranya sertai, bimbing, agar kami memiliki kesehatan yang baik, sehingga boleh melakukan aktivitas kami dengan baik pula. Untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan dan dalam pendidikan, kiranya Engkau ya Bapa, yang menolong mereka serta menyertai mereka dalam masa pertumbuhannya. Pendidikan yang saat ini dilakukan secara daring, kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita anak-anak kami dalam menuntut ilmu. Dan biarlah mereka boleh terus belajar Bapa, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan boleh tetap menyerap ilmu dengan baik meskipun belajar dari rumah. Kami pun selaku orang tua yang mendidik anak kami, beri kami kesabaran, beri kami kekuatan. Karena kami tahu berat Bapa untuk menjadi seorang guru. Namun kami yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan, kami boleh belajar menjadi pendidik dari rumah masing-masing. Saat ini juga kami berdoa Bapa, persiapan
ibadah offline yang akan kami lakukan di dalam gereja, biarlah Bapa, ibadah ini boleh kami lakukan dengan protokol kesehatan yang benar, dan biarlah Bapa, kami bersama-sama boleh menikmati persekutuan dalam rumah-Mu yang kudus bersama dengan jemaat yang lain. Namun Bapa, biarlah kami boleh selalu ingat Bapa untuk menjaga kesehatan kami masing-masing dan juga kesehatan orang-orang yang berada di sekitar kami saat kami beribadah di dalam gereja. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh pekerja-pekerja Tuhan di dalam gereja. Untuk Pak Pendeta dan Pak Koster, serta tata usaha yang Bapa setiap minggunya bersedia untuk melakukan pekerjaan melayani Engkau lewat tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati keluarga mereka, beri kesehatan yang baik, agar mereka boleh tetap mempunyai kekuatan dan pengharapan serta sukacita dalam mengerjakan tanggung jawab mereka masing-masing. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi seperti ini. Ada banyak orang yang berkekurangan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka masing-masing agar mereka boleh tetap semangat dalam masa-masa pandemi ini dan tetap mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Pemerintah kami Bapa yang tidak henti-hentinya mencoba untuk membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan agar mampu bersama-sama dengan bangsa kami Bapa keluar dari masa-masa pandemi ini dengan baik. Kami juga datang berdoa Bapa untuk tenaga medis yang berdiri di garda terdepan untuk menolong anak-anak Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena COVID. Biarlah Bapa, kesehatan, kekuatan dan sukacita boleh terus mereka rasakan dalam menjalankan tugas yang telah mereka jalankan selama ini. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang boleh kami miliki dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah setiap harinya kami boleh rindu untuk hadir di hadirat-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami hari ini Bapa, untuk kembali menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Ini doa yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.